Oke, Bu. Ya, Saya Bu. belum dipanggil. Oke. Yang belum dipanggil dan baru datang, silahkan di chat aja karena ini sudah hampir 1:30. Belum apa-apa nih, Bu Aminah. Ya, Oke, Bu. bismillah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang teman-teman yang ngambil mata kuliah MONEF ya, monitoring dan evaluasi kebijakan. Mata kuliah ini sudah lama ada di Prodi PMI, yang tentunya akan sangat berbeda pada semester ini karena oke, di mute dulu. Yang belum di mute dulu ya. Karena pada masa pandemi ini, saya yakin teman-teman semuanya berada di rumah masing-masing. Tidak semuanya, ada juga yang sudah di Jogja, dan media pembelajaran yang akan kita pakai, kita sepakati hari ini. Baik, jadi hari ini pertemuannya sangat singkat karena saya tidak punya akses Zoom sibuk semua ya, Zoom fakultas dipakai, Zoom prodi juga dipakai, jadi nanti se-off-nya aja, kalau sudah off ya kita diskusi di grup. Saya akan lanjut saja teman-teman, mohon maaf rada ngebut karena memang ingin menyampaikan yang poin-poinnya aja ya. Jadi teman-teman sudah bisa membuka RPS tadi pagi ya? Sudah bisa membukanya, sudah mempelajarinya? Saya yakin sudah ya. Kalau memang sudah dipelajari, idealnya ada yang bertanya atau klarifikasi ke saya gitu. Maksudnya pertemuan ini tuh apa, Bu? Gitu. Itu saya harapannya seperti itu. Nah, saya di sini Bu Aminah akan sharing sedikit saja tentang capaian dari pembelajaran adanya mata kuliah MONEF ya. Sebelumnya Pak Izzuddin telah mengajar kebijakan juga ya, pengantar gitu ya, pengantar kebijakan. Idealnya mahasiswa yang ada di kelas ini sudah mengambil mata kuliahnya Pak Izzuddin, karena di mata kuliah itu mahasiswa lebih paham atau lebih fokus pada berbagai macam pengantar dari kebijakan itu sendiri. Nah, kalau yang Bu Aminah ini sebenarnya lebih pada lanjutan bagaimana seorang pemberdaya masyarakat itu bisa gitu ya. Capaiannya ada 4 di sini. Pertama, bisa memahami akar masalah gitu ya. Mengidentifikasi problem dan memahami akar masalah. Ini kalau di kelas sih enak sekali saya menggambarkan akar masalah itu di papan tulis gitu ya. Jadi ada satu konsep kebijakan, kalau yang terkenal itu yang paling sederhana bukunya yang bisa diakses oleh mahasiswa itu bukunya Pak Edi Soeharto, itu sangat sederhana bahasanya. Bahwa kebijakan itu hadir untuk merespon yang pertama masalah, yang kedua kebutuhan. Itu inti dari kebijakan tuh sebenarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia dan masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tetapi masalah itu kan akhirnya subjektif gitu ya. Nah, pada mata kuliah ini, capaian yang pertama itu, kita akan belajar bagaimana sih memahami akar masalah itu, yang memang itu betul-betul akan melahirkan suatu kebijakan atau program yang bisa, dalam tanda kutip itu,
dirasakan manfaatnya gitu oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kata kebijakan ini terlalu tinggi sebenarnya ya untuk mata kuliah Monef. Setelah beberapa kali diskusi, mata kuliah kebijakan ini idealnya ini saja arahnya ke program. Jadi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dalam pemberdayaan masyarakat. Tapi saya tetap memperkenalkannya di lingkup kebijakan karena memang nama mata kuliahnya itu. Untuk tahun berikutnya untuk adik-adik kelas karena sudah kurikulum merdeka, ini sudah diganti, dosennya diganti, kemudian nama mata kuliahnya pun diganti, tidak lagi monitoring dan evaluasi kebijakan, tapi lebih ke program. Karena kalau kebijakan itu kan kesannya kita belajar seperti anak-anak yang ada di hukum gitu ya, harus hafal peraturan tentang pendidikan inklusi, tentang kurikulum kampus merdeka, tentang bagaimana suatu kebijakan itu lahir, aturannya apa, kemudian nomor berapa, perdanya apa, kesannya seperti itu kebijakan itu. Kemudian lampiran atau eksekusi dari kebijakan itu apa saja. Nah, itu kan terlalu apa ya, mengarah pada orang-orang hukum. Nah, orang PMI ini belajarnya lebih ke monitoring dalam pelaksanaannya itu, pelaksanaan dari kebijakan itu. Nah, kalau kita bisa melakukan monitoring, tentunya kita harus memahami poin pertama ini, memahami akar masalah dari suatu isu. Ini menjadi indikator bagaimana kita bisa ke proses selanjutnya, proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau suatu kebijakan. Ini yang pertama, capaian pertama. Capaian yang kedua, mata kuliah ini membuat indikator-indikator keberhasilan dari suatu kebijakan. Ada beberapa jurnal gitu ya atau penelitian khususnya di kota Yogyakarta ini, mereka sudah memiliki draft indikator bagaimana suatu kota itu dibilang kota inklusi. Itu ada kalau di undang-undang penyandang disabilitas itu ada puluhan indikator sampai 23 indikator. Tetapi di kota Jogja indikator-indikator ini diturunkan lagi menjadi 6, kemudian diskusi di internal Pusat Layanan Difabel atau di PLD kita turunkan lagi menjadi 4 indikator. Itu misalnya indikator ya. Lah kita mau melakukan monitoring dan evaluasi, ini berhasil nggak sih suatu program tapi nggak tahu indikator. Lah indikator berhasilnya itu apa? Seperti dosen aja lah kalau menilai mahasiswa kan ada indikatornya. Oh, poin kehadirannya misalkan ada gitu ya. Kemudian keaktifannya itu indikator gitu. Nah, kita akan membuat indikator-indikator ini menjadi tema atau isu dalam mata kuliah kebijakan. Ini akan sangat senang bagi teman-teman yang aktif berorganisasi atau aktif di luar kampus gitu ya. Yang ketiga, capaian pembelajarannya memahami teknik monitoring dan evaluasi ya. Seperti apa sih tekniknya gitu. Ini dari pengalaman Bu Aminah, saya biasanya menjelaskan sesuai pengalaman ya, karena kalau di teori banyak sekali ya teorinya dari ya yang tadi buku yang paling mudah diakses tuh Edi Soeharto, William Dan itu mudah gitu dipahami gitu. Tapi yang biasa kami lakukan di gerakan pendidikan inklusi misalnya sama di gerakan literasi sesuai dengan yang saya lakukan, itu kami memakai beberapa teknik dan ini akan menjadi keterampilan teman-teman yang berbeda ketika aktif di satu lembaga itu. Ini capaian yang ketiga. Capaian keempat ya, merumuskan salah satu desain monitoring dan evaluasi kebijakan. Jadi mahasiswa ini kan Student Learning Center, SCL ya, pembelajaran sekarang ini.
Karena SCL ini, teman-teman itu diharapkan mampu melakukan desain ulang, redesain. Bagaimana ketika kebijakan itu dievaluasi, ada celah-celah yang butuh masukan, maka masa PMI ini mampu meredesain ulang gitu ya. Redesain ulang bagaimana sih kebijakan itu harus dilakukan. Nah, seperti itu. Ini capaiannya ada 4. Nah, untuk teknik kuliahnya ya, saya akan menulis di sini sesuai dengan pendapat teman-teman ya. Kalau di RPS itu ada yang sudah boleh di unmute ya suaranya, kemudian bersuara. Kita diskusi saja untuk perkuliahan kita. Kalau lihat di RPS itu pertemuan 1 sampai 5 itu kan materi dari dosen ya. Ada yang bisa membuka RPS itu materinya dari dosen. Ini sepakat apa tidak? Teman-teman. Mau langsung tugas? Mau langsung tugas apa materi saya? Materi Materi. dulu, Bu. Sepakat ya. Materi dulu, Bu. Oke. Materi sebentar, Bu. Materi, Bu. Sandis. Materi. Baik. Kita Ya, Bu. lihat Materi. semester. Kita lihat pertemuan ke-6 ya. Saya bukakan. Sudah kelihatan di share screen. Sudah, Bu. Oke, saya lanjut ke pertemuan ke-6. Pertemuan ketiga, 4, 5. Nah, 6 ini, lihat teman-teman di sini. Ke-6 ini, kelompok 1 dan kelompok 2 sebelum UTS itu sudah ada kerjaan gitu ya. Lihat, pertemuan ke-6 ini diskusi kelompok 1 tentang evaluasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Jogja mengenai pendidikan inklusi. Ini semua di jurnal yang sudah dosen tulis ya. Nah, jadi teman-teman patut itu memahami pikiran dosen lewat Google Scholar-nya. Jadi teman-teman nanti klik saja nih yang sudah ada tanda biru ini, tinggal diklik itu nanti akan keluar tulisannya ya. Tuh. Ini kelompok 1, pembagian kelompok nanti saja ya kita bicarakan. Kemudian di sini catatan di kolom ke-4 nih, catatannya hasil kerja kelompok dikirim ke prodi, ya ke saya aja ya. Saya kan bukan mewajibkan, menganjurkan semua dosen PMI untuk memiliki record atau hasil kerja tugas mata kuliahnya, kemudian diolah sama prodi. Nanti prodi akan menghidupkan media sosial prodi itu sendiri. Karena sekarang kan media sosial itu menjadi satu jalan bagaimana kita menyapa masyarakat seluruh dunia lah itu ya. Nah, ini teman-teman punya kewajiban ini. Saya akan menjadikan model teman-teman di sini. Jadi contoh bagaimana Kaprodi ini bisa memulai kerjaan mahasiswanya bisa diupload di media sosial prodi seperti itu. Jadi di sini catatannya hasil kerja kelompok, teman-teman diskusi saja itu satu jurnal gitu ya. Jurnal penelitian saya dikerjakan bareng-bareng, kemudian kirim ke kami, ke prodi. Bahan ini nanti akan diupload oleh staf prodi gitu ya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa lainnya yang bukan kelompok 1 akan masuknya itu di perkuliahan di pertemuan ke-6 ini lewat YouTube. YouTube-nya prodi, absennya di sana. Ada gambaran tidak? Ya. Ada ya. Persis seperti gimana? Ada yang bertanya? Berarti nanti di kolom komentar begitu ya, Bu? Ya, betul. Otomatis mahasiswa itu misalkan kita sepakati misalkan kuliahnya tidak harus hari Senin jam 1. Misalkan
kita sepakati habis Isya gitu ya, malam Senin. Saya senang sekali kalau malam misalkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini dengan catatan 2 hari sebelum perkuliahan, bahan itu sudah diserahkan ke prodi. Nah, nanti teman-teman tinggal buka YouTube pada jam berapa, disepakati. Nah, absennya di sana. Komen, kemudian bertanya juga bisa, nanti kita jawab. Ada satu sesi Zoom seperti ini. Ini lebih ke teknis, tapi ini sudah jadi satu kebutuhan kalau menurut kami ya di prodi. Kalau tidak seperti ini hilang gitu. Yang selama ini kita lakukan di kelas kuliah selama 14 kali ternyata tidak ada rekamannya secara virtual. Hilang ternyata ya itu. Nah, ini kita mencoba memulai dari sini. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 pun sama, cuman beda topik. Topiknya lebih ke persepsi penyandang disabilitas. Nah, ini masih satu isu ya, karena saya kan penelitian di bidang disabilitas. Teman-teman, kenapa saya membawakan isu disabilitas? Karena disabilitas ini kalau dibilang itu isunya isu yang sangat apa ya Mbak Ayu ya? Sangat seksi. Kalau bahasa orang-orang kebijakan sangat seksi. Ini saya sama Mbak Ayu di jurusan ya. Jadi isu ini sangat kalau kita mengajukan judul misalkan atau topik penelitian, kalau sudah ada isu ini sudahlah orang reviewer itu biasanya langsung oh iya ya isu yang sangat bagus itu maksud saya ke sana. Jadi tidak hanya membaca jurnal itu kabeh dibaca tapi nggak ngerti perkembangan isu yang sedang hangat itu apa. Oke, saya lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kalau sudah sampai pertemuan 7, pertemuan 8 itu kita biasanya UTS. UTS-nya apa? Udah baca kan UTS-nya? Pertemuan ke-8. Nah ini ke-8 ya. Saya belum ngerti. Ini ke-8. Nah, di sini teman-teman saya ajak happy-happy di sini membuat quote tentang kebijakan sosial ya yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam poster dilengkapi foto teman-teman. Misalkan Imam kamu buat poster yang bagus gitu, kemudian kamu ada satu kalimat lah, maksimal satu kalimat kamu bicara tentang kebijakan sosial gitu. Aduh, Zoom-nya habis ya Allah. Udah habis. Ntar lagi. Zoom-nya habis ya. Sebentar lagi habis ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Aduh, belum apa-apa. Apa tak mulai lagi gitu ya? Disambung lagi dengan kode passcode yang baru gitu ya? Mau nggak? Ya, Bu. Oke, ini Ya, Bu, boleh, Bu. karena tanggung Oke, Bu, siap. ini Ya, sehabis. nggak apa-apa, Bu. Oke, saya lanjutkan ini sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti tak bikin baru lagi gitu. Iya, Yang UTS ini teman-teman sudah hafal, sudah paham ya. Jadi sangat kalau anak milenial sekarang sih sangat mudah ini. Nah, ini untuk menyemarakan tujuan saya sih menyemarakan miladnya Prodi PMI. Nanti akan banyak kata-kata dari teman-teman yang diposterkan secara canggih oleh saya gitu. Widih. Kemudian teman-teman di sini ini menjadi tugas individu tuh. Oke. Ini Eka dari tadi keluar masuk kenapa? Oh sinyalnya. Aduh, Eka. Sinyalnya. Mungkin sinyalnya. Iya, oke. Sinyalnya itu ya. Ini sudah saya rekam, jadi nanti akan saya upload di Facebook ya pertemuan ini. Kok di Facebook, di YouTube? Sorry. Iya, Bu, setuju. Setuju. Ya, makanya kalian Putar-putar. friendis tuh rambut teki yang enak itu loh dilihat, karena kamu mau dilihat orang. Potong di Fajar Bu, Fajar Bu. Friendis mandi dulu, Bu. Fajar belum mandi Bu. Ya, sorry.
Kita lanjut ke pertemuan kok ini 8 lagi, sorry saya. Ini ke-9 nih sebenarnya. Kelompok 3 ini ke-9, oke ke-8 nggak apa-apa. Yang ini yang UTS berarti tidak usah ada pertemuan, bukan kuliah. Ya, yang kelompok 3 lanjut temanya sama, ya tidak sama, isunya masih sama, Prodadisa. Prodadisa itu program pemberdayaan difabel Daksa, ya. Ini hasil penelitian juga sama, teknisnya seperti kelompok 1 dan 2. Tuh. Kalau teknis presentasinya nanti kita pikirkan bareng-bareng. Kemudian kelompok 4 ini judulnya berbeda. Ini belum saya upload di OJS atau jurnal online, tapi ini sudah ada hasil penelitian sejak 2007. Praktek monitoring dan evaluasi di Kota Jogja. Nah, ini nanti bisa diterapkan nanti di kota teman-teman ya ketika balik. Kemudian kelompok 5 ini dari bukunya William Dunn. Kelompok 5 nanti dicatat, kita belum bagi kelompok ya. Kelompok 5, 6 itu dari buku William Dunn. Nah, pertemuan ini ke lapangan, tidak ada kuliah. Pertemuan ke-13, 14, nih kolom ini, 13, 14 ini teman-teman tidak ada kuliah lagi, tapi melakukan observasi wawancara di rumahnya masing-masing. Kalau di kolom ini saya masih salah ya, di pemerintah DIY dan Jateng, tapi barangkali ada yang di Bengkulu, ada yang di Riau, ada yang di Kendari, ada yang di mana lagi, di Jawa Barat. Nah ini tempatnya di rumah masing-masing saja, gitu. Kuliah lapangannya ya. Bahasa lapangan ini maksudnya silahkanlah observasi, wawancara, dokumentasi, pelaksanaan MONEF yang ada di daerah masing-masing. Saya tawarkan nih, mau kelompok apa mau individu? Kalau kelompok lokasinya yo angel yo. Mam, ya mam. Coba teman-teman, pertemuan ke-13, 14 ini mau kelompok apa individu? Individu. Individu, nggak apa-apa, Bu. Ya. Wah, banyak sekali kalau individu. aja, Bu. Ada 40 kebijakan berarti, ada 40 lokasi. Karena ada 40. Kali 2 kelas yo, ada 80 berarti. Keren sekali. Kelompok aja, Bu. Kelompok cari yang dekat-dekat, Bu. Iya, Bu, kelompok tapi cari yang Kelompok juga nggak apa-apa, Bu. dekat-dekat. Jadi ditentukan tepatnya satu aja, Bu. Oke, kui ngopo Anissa kok gaya men. Iya. Ya, oke. Untuk teknis pembagian kelompok nanti kita serahkan ke ketua kelas yang akan kita pilih. Jadi saya sangat sepakat yang rumahnya dekat itulah yang satu kelompok itu, karena ini akan berlanjut juga di praktikum nanti ya, praktikum masa pandemi, pengkelompokannya seperti itu. Kalau nggak ada yang dekat gimana, Bu? Iya, Bu. nggak ada Sendiri yang aja, dekat. kita bikin enak saja. Misalkan dirimu di Papua sendirian, ya udah kamu aja sendiri. Aku atau dilihat. Misalkan gitu ya, pokoknya Wah, nanti di data saja, kita data, teman-teman aktif sendiri. Kalau teknis kayak gini diserahkan ke saya, nggak kegarap-garap ya teman-teman, ketua kelas misalkan bikin kelompok siapa ya? yang paling deket siapa, yang memang tidak punya teman atau tidak bisa gabung ya individu aja nggak apa-apa. Saya persilahkan bebas. Pertemuan selanjutnya ke-15 ini akan nonton video gitu ya. Kalaupun nanti sudah sangat sibuk, misalkan karena akhir tahun ya, kita nanti videonya kita share aja gitu. Saya punya puluhan video monitoring evaluasi kebijakan hasil kerja dari mahasiswa PMI sejak mata kuliah ini ada. Mungkin sudah ratusan juga. Tapi karena YouTube-nya baru jadi tidak saya upload, belum saya upload. Ini 15 ini nonton video. Pertemuan selanjutnya ke-16 yang terakhir ya, ini ujian akhir penugasan. Hasil karya berupa video yang tadi teman-teman kerjakan saat pertemuan 13 dan 14. Paham? Saat lapangan ya, Bu.
yang 13, 14 itu kan lapangan. Nah, itu tuh didokumentasikan, kemudian dibuat video. Nanti akan ada apa itu teknik penulisan, bukan penulisan, teknik penampilan di video itu apa saja. Misalkan harus ada, biasanya ya, harus ada salam, gitu, harus ada perkenalan prodi. Tidak boleh kita bilang saya dari prodi PMI, tidak boleh, tapi dari prodi pengembangan masyarakat Islam, karena itu yang akan didengarkan oleh semua orang. Kalau PMI identiknya dengan yang merah-merah itu ya, itu. Jadi kita akan memperkenalkan itu. Itu nanti ini tugas saya memberikan 1 lembar bagaimana video itu harus ditampilkan. Teman-teman, ternyata waktunya sangat ini belum habis. Ini buku-bukunya ya, wajib ya. Saya mencoba memperkenalkan beberapa penelitian saja. Nah, lebih update itu memang di jurnal daripada di buku ya. Buku juga bagus, tapi lebih ke teoritis biasanya. Ya, ini buku anjurannya. Nah, sekarang kita ke ini nih. Ketentuan yang harus disepakati. Penilaian, kita ke penilaian sekarang. Ini sudah sepakat tadi dan lainnya sepakat ya. Pertemuan 6 sampai 16. Kolaborasi, tugas, dan lain-lain. Ini sepakat juga. Oke, sekarang nilai. Mau disepakati di WhatsApp apa di sini? Oke, Kalian, Bu. nilai ya, langsung aja nilai. Nggak ada yang bersuara ya. Nilai UAS. Berapa? UASnya gawe 50%. tadi. Berapa? 50%. Wis, 50. 50%. Dan gede-gede. Ada buku panduan. Tidak boleh melanggar. Berapa ya? Biasanya sih maksimal itu 35 paling ya. Ya, pokoknya maksimal aja, Bu. Pak Is, Maksimal Bu. Wah, ya. Pakai yang maksimal ya. Itu kelewatan, Bu. Saya bukakan dulu sebentar. Penilaian kontrak belajar 11. Dalam penilaian UAS, Oke, maksimal 35, jadi 35 aja ya dimaksimalkan. Iya, Bu. 35. Ya, Bu. Oh, apa Iya, ini? Bu. Kok ada coret-coret itu? 35% ya. Apa itu? Kemudian Nyoretnya siapa itu yang jahil? Ayo, Hamam, Bu. saya bisa merekap loh. ada namanya. Jangan Bu, di sampai garis- lagi acara seperti ini jahil ya. UTS. Virus itu. Siapa yang jadi virus? Ayo. UTS berapa? 30? 10%, Bu. Hah? 30, Bu. 10 aja, Bu. 10. 30, Bu. 30 30 ya. aja, Bu. Apa 25 atau 30 30? aja, Bu. 30, Bu. 30. 30 Ya. ya. Kemudian 5. apa lagi ya? Absen. Absen ki otomatis. Tensi, Bu. Otomatis kalau tidak memenuhi itu terkunci. Jadi udah dipenuhi aja.
Tugas. Sisa berapa Tugas. tuh? 65. Presentasi ya, Bu. Berarti 35. Masih 35. Tugas 20. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu, 20. Coba, Bu. Oke. Saya ikhlas, Bu. Dan 15. aktifan maksudnya ya. Aktifan. Masih ada sisa berapa tuh? 15. Sisanya keaktifan 15. 15. Begitu? Ya, Bu. Nanti kalau nggak setuju, japri saja ya. Kita ganti lagi. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Apalagi ketua kelas. Randis. Hai Taufa, Bu. Faiz Siapa? Miftah. Faiz. Ridho, Bu, Ridho. Faiz mau, Faiz? Ridho. Saya nggak bisa. Aufa. Fajar, Bu. Fajar, Bu, Fajar. Ayo. Fajar, Bu. Fajar, Bu. Fajar. Sekarang tanggal berapa? Fajar. Sekarang 5, Bu. Tanggal 5, Bu. Nomor absen Tanggal 5. Junaidi. Wah, Junaidi ki kakak kelas ya? ya. Nggih, Ya itu, Bu, nggak apa-apa. Junaidi. Ya, nggak apa-apa. Sekarang bulan berapa? 10. Belum. Ajar. Fajar. Bulan 10 itu Fajar aja. nomor absen 10 Solihul Huda. Ya, asik. Ya, nggak apa, Bu. Ustaz. Udah, Bu. Anaknya ada nggak di sini? Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Fajar belum mandi, Bu. Fajar belum mandi. Apa? Solihul Huda ya. Nomor WA-mu berapa? Mas Huda. Udah. Kasih tahu dulu, udah. Udah yang kalem itu toh. Ridho. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu Mas kalau Huda nomor WA-nya udah yang berapa? keren, Bu. Hah? Cek. Nomor Mas WA-nya Huda. berapa? Mas Oke, Huda di kalau mana? begitu japri Mas saja. Huda, ya Mas Huda. Mas Huda. Ya teman-teman, Mas Huda udah sepakat ya jadi ketua kelas ya? Sudah, Bu. Sudah. Taat. Fix. Oke, fix. Alhamdulillah. Silakan kalau ada diskusi. Kalau ada diskusi silakan. Ayo, Absennya, ayo, Bu. dimulai diskusinya, yuk. Bu, saya mau tanya, Bu. Saya, Bu, mau tanya. Mas, langsung, Mas. Silakan. Mau Langsung sebelumnya mau bukan bertanya. ya bukan tentang ini Bu, mata pelajaran, tentang teknis pembelajaran. Berarti tadi sepakat itu, Bu, diupload di YouTube, Bu, setiap hari, Bu. Setiap pembelajaran, pertemuan. Tidak setiap hari. Tadi Oh, setiap saya pertemuan ya. tadi ada beberapa tugas teman-teman mulai pertemuan ke-6 sampai ke berapa tadi itu ya. Nah, itu teman-teman itu mengolahnya, mempresentasikannya itu secara teknis belum kita sepakati presentasinya seperti apa. Nah, nanti itu diserahkan ke saya 2 hari sebelum kuliah. Nanti saya sendiri yang akan upload di YouTube-nya Prodi gitu. Misalkan kuliahnya hari Senin. Nah, hari Sabtu itu maksimal sudah masuk ke dosen.
nanti dosen yang akan upload di sana di YouTube. Nah, teman-teman hari Seninnya itu kuliahnya tinggal buka YouTube saja pada jam yang telah disepakati, yang tidak bentrok dengan jam mata kuliah lain, ya tentunya jamnya Bu Aminah ini. Nah, nanti absen di sana gitu, Mas. Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Iya, iya. Untuk materi-materi lain ngalir saja. Yang jelas kalau pertemuan berikutnya teman-teman ini Zoom-nya lancar, saya tentu akan lebih nyaman, lebih enak menjelaskan itu lewat Zoom. Tapi kalau ini keberatan, kita tidak usah pakai Zoom itu. Untuk monitoring saja pakai Zoom, itu ya. Pada prinsipnya saya ngikut bukan ini ya, kemampuan atau kemudahan dari mahasiswa. Jadi masa pandemi ini kita dilarang bahasanya itu apa ya? Kalau mahasiswa tidak mampu atau sinyalnya nggak ada kan berarti dia terdiskriminasi gitu ya bahasanya. Ya sudah, nanti lebih baik idealnya misalkan saya kan sudah ada materi itu sampai pertemuan 5, upload aja di WA misalkan dipelajari, kemudian nanti diskusi langsung di WhatsApp juga bisa. Bisa juga saya sudah punya Google Classroom, teman-teman belum ada yang join ya. Padahal di RPS itu sudah ada kodenya. Iya, belum, Bu. Kode GCR-nya itu sudah ada, silakan itu untuk memudahkan pengumpulan tugas lewat sana gitu. Kalau UIN sendiri menganjurkan kita memakai e-learning gitu. Tapi e-learning itu kadang ada trouble-nya. Saya jarang gitu ya menggunakan itu. Saya lebih nyaman pakai Google Classroom. Tapi untuk YouTube itu kita harus membantu prodi kita ya. Nah, prodi kita ini mungkin di media sosial masih kurang gitu. Ini orangnya hebat-hebat yang ada di dalam tuh, tetapi kalau tidak disiarkan oleh prodi itu tidak akan tercium lah wanginya gitu. Tuh, jadi kalau teman-teman punya bahan apapun silakanlah kirim ke Bu Aminah, akan kita olah gitu. Saya Jarang buka IG aku. jarang buka IG. Kalah ya dengan prodi. Mohon maaf, Bu. Tidak apa-apa Mas, saya tidak memaksa untuk semua orang, cuman ini kebutuhan pekerjaan sekarang kadang dilihat itu dari media sosialnya gitu. Ada lagi tuh teknis pembagian kelompok, saya serahkan ke siapa tadi? Huda mana Huda? Udah ketua, Bu. Udah. Mas Huda? Mas Huda, yang mana ya Mas Huda? Muhammad Solih, Bu. Yang kalau, Bu. Yang Muhammad Solih. Mas Huda, mana wajahmu? Sudah tunjukkan pesonamu. Ya, Mas Huda, mudah-mudahan bisa mengakses suara saya. Jadi kamu bagi kelompok, tadi ada berapa kelompok tadi? Dilihat lagi di RPS-nya. Itu ada berapa kelompok, kamu bagi yang lokasinya terdekat. Ya, yang lokasinya terdekat misalkan daerah Sleman, Bantul, kalau Jogja ya. Terus yang ada di luar Jawa. Tapi kalau yang kesulitan-kesulitan itu, yang kesulitan-kesulitan untuk kelompok itu boleh dia secara individu gitu. Tapi kalau untuk tugas jurnal kan tidak harus ketemu di lapangan, itu bisa digarap jarak jauh kan bisa dibagi. Jadi ada 2 tugas ya. Tugas presentasi itu kelompok lebih mudah karena tidak harus berdekatan. Yang kelompok yang harus berdekatan itu yang tugas 2 hari di lapangan, yang endingnya itu hasilnya akan jadi video yang diserahkan saat UAS gitu. Ada dua tugas ya. Yang video itu dengan yang satunya itu yang presentasi itu ya. Karena itu menjadi kompetensi dari seorang analis kebijakan, itu harus pintar berbicara ketika mempresentasikan suatu kebijakan. Ada lagi yang bertanya?
Ada yang kurang jelas lagi? UTS sudah paham UTS? Sudah? Kayaknya tidak ada lagi yang bertanya nih. Absen sudah masuk semua ya, absen? Di chatnya. Oke, sudah masuk semua. Apa ini? Kawal 61 sampai mampus. Siapa yang ngomong gini? Fajar ya? Fajar. Iya, Bu. Aduh, Oh, Fajar. astagfirullahaladzim, Aduh. Fajar. Maksudnya Dihapus, apa, Fajar. Maksudnya itu loh Itu Bapak, sepak Bu. bola, Bu. Ah? Yo, Itu sepak bola, Bu, bukan apa-apa ya, ya, Allah. monggo lah. Ini fokus kuliah dulu, Ini Jar. oh, Fokus bukan Jangan dicampurkan, tentang Mas. Jangan kebijakan. dicampurkan. urusan pribadi itu. Ntar chat pribadi. Ada lagi yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Wahyu tadi sudah ada. Randy ada nggak Randy? Kakak kelas Randy. Ada, Bu, ada. Randy ya. Oke. Afifuddin. Hadir, Bu. Mana wajahnya, Mas? Yang mana, Mas, wajahnya? Afifuddin. Ye, keluar ye. Mana? Nggak lihat. Oh, alah. Uye. Yang orang Bandung. Uye, Bu. Iya, uye. Ya, Ibu. Maulana Syafaat. Acil ngurang. Acil ngulang. Maulana Syafaat. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ngerti. Lagi Oh, tawasulan, Bu. Oi, nganggo peci. Apik kuwi. Apa kok ditutup? Junaidi. Junaidi? Nggak ada ya? Angkatan Susah sinyal paling, Bu. Angkatan 2017 Junaidi sudah ada di grup belum, Mas Maulana? Sudah, Bu. Sudah. J, Bu. Oh, nggak bisa hadir. Terus oke ya, saya absen yang 2017 saja karena harus dikawal ini seperti bahasanya Fajar tadi. Aduh. Kawal tutas. Yang 2000 Jar aja, Bu, yang harus dikawal itu, Bu. ya, yang Berarti kalah aja ya? 2018 aman lah, insya Allah. Komandan dikawal. Ya teman-teman seperti itu. Kalau ada yang disampaikan silahkan. Ya, semoga yang lain bisa ikut perkuliahan, Bu. Yang lain siapa? Kayak Mas Siapa, Junaidi Cil? kan belum hadir, Bu. Iya, itu padahal absennya sekarang itu seperti ini ya. Jadi kita ini kan 3 SKS. 3 SKS itu sampai jam, tapi di sini tidak harus, kalau sekarang kita tidak harus sampai jam 4 kurang kurang 15 ya, sampai 15.45 seperti itu. Muhammad Lutfi, Bu. Itu nanti Di bayangan 2007. saya akan menguras kuota teman-teman gitu. Jadi tidak akan lama-lama gitu. Nah, teman-teman kalau sudah jelas, Mas Ketua kelas, saya mohon untuk menindaklanjuti pembagian kelompok segera, karena kadang tidak kerasa sudah tiba-tiba mau pertemuan untuk kelompok 1 gitu. Sementara kelompok satunya beda ya, kalau kita berdekatan kuliah langsung itu kan jelas siapa yang garap ini. Yang garap ini siapa di antara teman-teman. Tapi kalau jauh, saya yakin tingkat komunikasinya lebih mudah atau lebih sulit tergantung dari kelompok itu sendiri gitu. Jadi monggo segera saja, Mas siapa tadi ketua kelasnya tuh Huda, Mas Huda. Udah. Saya, ini Ya, Mas toh, Uda. ini Solehil Huda yang ini toh. Ini Bu, hadir Bu. Mana Mas? Lihat. Kalimat. Huda. Paling ganteng. Ditutup lagi.
Ya. Kan aku. Oke, Mas Huda. Ganti Aufa ini. Saya akan share satu. Sing chat karantin apa? Kuarantin tau aja. Sing sakit apa? Chat kuarantin tau apa? Sing bisa ngomong. Lagi anak ayat. Seperti itu teman-teman. Ya. Mas Huda, tolong diambil gambar untuk dokumentasi. Wah, ketua kelasnya menang wae iki piye? Wah, ganti Mas Aufa aja, Bu. Friendly saja, Iya, Bu. Bu. Friendly. Bisa aja, Bu. Friendly saja, Bu. Friendly. Friendis mana Friendis? Friendly. Sudah Setuju. Huda aja, Sepakat, kalau Huda sepakat, Bu. keberatan Friendis. dia harusnya Friendis, bicara Huda. sendiri ya. Oh, Mbak Rista, halo Mbak Rista. Nah, itu Rista, aja Bu, Rista. Iya, Bu. kamu ambil gambar absen wajah sekarang. Yuk, satu. Silakan Rista, pakai HP. Kamu pakai laptop nggak ininya? Zoom-nya? Enggak, Bu. Oh, Pakai enggak, HP. berarti ini aja. Baik. Jam apa nih? Alfa pakai laptop. Sebentar mau saya ambil gambar dulu untuk laporan ke Budekan. Yang ini Neng, yang ini. Siap salam. Ayo garing untune. Untukku garing, Bu. Satu, dua, ini gelap. Satu, dua, tiga. Waduh. Satu, dua, tiga. Saya sebelah ini belum nih, kan ada dua nih. Sebelahnya. Nah, ini ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ini gelap sekali ya. Sok ganteng, Pak Is. Masya Allah. Masya Allah, Pak Is. Menang otol ini. Oh, gimana? Wood. Ada Wes jar wes. Wes. Oh, wes. Oke, teman-teman. Wes. Sudah dulu. Teman-teman, Lagu sudah dulu ya. Terima kasih untuk awalan. Sama-sama, Bu. Jadi Ya Bu, sama-sama. Iya, Bu. Sama-sama. 14 kali Bu. pertemuan seperti itu. Iya, Saya Bu. mau Iya, lanjut Bu. untuk membuat kelompok. Saya tidak akan menutup Zoom meeting ini. Mas Huda, silahkan saya persilahkan untuk mengawali. Misalkan ada pendapat teman-teman untuk membuat kelompok. Kalau memang teman-teman sudah merasa cukup, nanti bisa keluar sendiri dari sini. Saya serahkan ke ketua kelas. Silahkan Mas Huda. Bu Aminah undur diri dulu ya, tapi saya tidak akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selamat.